Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam bulan Kitab Suci Nasional. Pada pertemuan kedua ini, tema kita adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Adapun teks yang menjadi landasan permenungan kita kali ini diambil dari teks Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45. Mari kita awali permenungan kita dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami adalah manusia-manusia yang hidup dalam lumpur dosa dan salah. Layakkan kami dan ambil kami, bangkitkan kami untuk kehidupan baru, layaknya Engkau membangkitkan Lazarus. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena teks Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45 sungguh panjang, maka kita harus membacanya sendiri. Teks ini berkisah mengenai pembangkitan Lazarus. Kita tahu bersama, setelah menerima kabar dari saudari-saudari Lazarus, Yesus masih tinggal. Dan ketika Yesus datang, Lazarus telah dimakamkan selama 4 hari. Tetapi karena Allah sungguh hadir dalam Yesus Kristus, Lazarus dibangkitkan. Mari kita bermenung bersama setelah kita membaca kisah ini dalam bacaan Injil. Maka saya mengharapkan Bapak Ibu membacanya dengan seksama sebelum mendengarkan renungan ini. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yohanes 11 ayat 36. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45 tidak hanya berbicara tentang kuasa Yesus yang mampu mengatasi kematian manusia. Kisah ini juga berbicara tentang figur Yesus yang peduli dan berbelas kasih terhadap para sahabat dan keluarga yang mengasihi dan dikasihinya. Keluarga Betania yang terdiri dari Lazarus, Marta, dan Maria merupakan salah satu keluarga yang dikasihi Yesus. Injil menggambarkan relasi mereka yang dekat dan akrab. Setiap kali menjalankan tugas perutusannya, entah mengajar atau menyembuhkan orang sakit di wilayah Yerusalem atau Yudea, Yesus selalu menyempatkan diri untuk singgah di rumah keluarga ini. Kedekatan dan keakraban yang terjalin itu membuat mereka saling memiliki, bahkan terasa sebagai satu keluarga. Ada perasaan belonging satu sama lain. Akibatnya, apa yang dirasakan dan dialami oleh keluarga Betania seolah-olah menjadi tanggung jawab Yesus juga. Salah satu peristiwa pahit yang dialami dan sungguh menyedihkan yang dialami oleh keluarga Betania adalah kematian Lazarus. Keluarga ini harus mengalami peristiwa yang tidak diinginkan oleh hampir semua orang, yaitu kehilangan. Kematian adalah peristiwa gelap dalam hidup manusia, sebab kematian memutus relasi lahiriah antara dia yang mati dan mereka yang ditinggalkan. Meskipun relasi rohani kiranya masih hidup, bagaimanapun juga kematian membawa orang pada kepedihan yang mendalam. Terkadang kematian juga menempatkan orang dalam kegelapan hidup. Tampaknya ini yang dialami oleh Marta dan Maria setelah kehilangan saudara mereka Lazarus. Dalam kondisi seperti ini, kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka sangat berarti. Bukan pertama-tama karena Yesus akan membuat mujizat luar biasa, tetapi karena kedatangan itu sendiri sudah memberi penghiburan kepada mereka yang ditinggalkan. Yesus ibarat terang yang hadir dalam kegelapan hati mereka. Inilah misi kedatangan Yesus di dunia ini yang sangat jelas dinyatakan di awal Injil Yohanes. Dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Sebagaimana manusia yang fana dan rapuh, kita terkadang harus berhadapan dengan pengalaman yang dialami oleh keluarga Betania. Kita mengalami kesedihan, kehilangan, dan ketakutan, ibarat kawan-kawan yang tiba-tiba muncul dan tidak mau beranjak pergi. Kehilangan menjadi berat jika itu menyangkut mereka yang sungguh dekat dengan kita, teristimewa keluarga dan sahabat-sahabat karib kita. Namun, kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Allah mengunjungi kita juga ketika kita memiliki relasi yang sungguh dekat dengannya dan menjadi satu keluarga dengannya, layaknya keluarga Betania yang sungguh bersatu dengan Yesus dan menempatkan Yesus sebagai bagian dari keluarga mereka. Dalam kisah ini, Yesus datang dan hadir di tengah keluarga untuk membangkitkan dan menghidupkan mereka. Selain untuk membangkitkan Lazarus yang meninggal, maksud kedatangan Yesus sungguh-sungguh untuk menghidupkan dan menggembirakan kembali keluarga Betania yang sedang terlilit oleh kesedihan mendalam. Tidak mudah bagi keluarga yang mengalami bencana dan kesedihan untuk bangkit kembali. Dalam kondisi seperti ini, mengandalkan daya kekuatan sendiri untuk bangkit adalah hal yang sungguh-sungguh sulit. Para motivator memang selalu menekankan pentingnya bangkit lagi dengan memberdayakan kekuatan dari dalam, inner power. Namun ketika daya dan kekuatan sudah tinggal sisa-sisa saja, bagaimana mungkin orang bisa bangkit dengan mengandalkan sisa-sisa kekuatan tersebut? Karena itu, kehadiran Tuhan melalui utusan-utusannya, entah orang lain ataupun hal-hal lainnya, menjadi sangat penting, paling tidak untuk memberikan penghiburan dan semangat, sehingga kekuatan untuk bangkit bisa muncul dari dalam diri kita. Sekali lagi, dari sini kita mendapat sebuah penerangan bahwa kedatangan Yesus memiliki fungsi membangkitkan bukan hanya Lazarus, melainkan juga Marta dan Maria, agar semangat hidup mereka berdua kembali bangkit lagi. Keluarga Betania mengalami sebuah mujizat yang mustahil. Lazarus dibangkitkan. Ini sesuatu yang mustahil lantaran hanya kuasa Allah saja yang mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Di satu sisi mujizat ini merupakan maksud kedatangan Yesus di Betania, namun di sisi lain mujizat ini menunjukkan bahwa kasih Yesus terhadap keluarga ini mampu mengalahkan kematian. Selain itu, dengan mujizat Yesus ini, keluarga Betania dan para tetangga diharapkan semakin percaya kepada Yesus Mesias dan semakin mengenal Yesus secara mendalam dan sungguh menerima Yesus adalah Mesias, kehadiran Allah yang menyelamatkan. Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah Bapa. Peristiwa kebangkitan Lazarus ini menampilkan juga kemuliaan Allah Bapa. Pada saat yang sama, Yesus sebagai anak dan utusannya juga dimuliakan. Mujizat ini menjadi kesempatan bagi para murid, orang-orang Yahudi, Marta, juga Maria untuk semakin percaya bahwa Allah dikenal dengan perkataan dan perbuatan Yesus. Yesus adalah Allah yang hadir. Singkatnya, kasih Yesus kepada keluarga Betania dan relasi dekat yang dibangun antara mereka merupakan dasar penting untuk lahirnya mujizat yang luar biasa, yakni kebangkitan Lazarus. Semua ini terjadi agar keluarga Betania yang sempat meredup cahayanya karena dililit kesedihan bangkit dan hidup kembali. Lebih dari itu, peristiwa mujizat ini
semakin menambah dan menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus, karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau selalu hadir di tepi jurang kehidupan kami. Setiap kali kami jatuh, Engkau menarik kami ke atas dan membangkitkan kami. Bapa, buatlah kami selalu yang jatuh ke dalam dosa ini bangkit lagi, memulai hidup baru, memperbaiki hidup, dan setia kepadamu. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.